Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua di rumah nak? Apakah kita masih sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih sempat diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk pertemuan yang ke-14 ini. Kita ini sudah semester genap, semester genap ya. Ibu minta maaf karena soalnya double ya. Itu ibu tidak menyadari bahwasanya itu soal double ya. Kerjakan saja nak ya. Insya Allah ibu akan mengerti untuk kalian semua ya. Ibu kan manusia biasa. Saya kira itu sudah bagus semua. Ternyata double di situ antara nomor 4 dengan nomor 5 ya. Tapi alhamdulillah jawabannya semua cukup memuaskan ya. Cuma ibu sarankan sekali, kalau kita mengirim pekerjaannya disertai dengan fotonya ya. Jangan cuma pekerjaan saja, itu juga ada nilai tambah di situ. Apalagi kita memang disarankan untuk berfoto sambil mengerjakan soal ya, atau sambil belajar ya. Jangan dilelehkan itu semua. Nah terus itu jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Sudah mengerti semua nak ya. Sebelum kita masuk di bab 12, ibu akan mengantarkan dulu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dipandu sama ibu. Apakah kita sudah siap semua Al-Qurannya? Coba ambil. Kalau memang sudah hafal, karena kita cuma membaca saja Al-Fatihah dan Trekul, barangkali kalian sudah hafal semua. Kalau kita sudah hafal, tak usah ambil Al-Quran, karena kita tidak terlalu lama untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Coba perhatikan baik-baik. Ibu akan memandu sebelum masuk di materi kita ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarrin ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarrin hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ya, marilah kita membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Mudah-mudahan pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tundukkan kepalanya, kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Coba perhatikan anak-anakku semua ya, yang ada di rumah. Perhatikan baik-baik ya. Ibu akan mengantarkan kalian masuk di bab 12. Sebelum kita masuk di bab 12, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang kita dicapai di bab ini ya. Coba perhatian. Tujuan pertama yaitu menjelaskan tradisi Nusantara sebelum Islam. 2. Menyebutkan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia. 3. Menyebutkan seni Islam yang berkembang di Nusantara. 4. Menyebutkan tradisi atau budaya Islam yang berkembang di Nusantara. 5. Dapat menjaga kelestarian tradisi Islam seiring dengan perkembangan zaman. Jadi tujuan yang akan dicapai di bab ini yaitu ada 5 ya. Ada 5 tujuan yang akan dicapai di bab 12 ini ya. Sudah mengerti nak ya? Nah, saya akan membacakan skemanya, yaitu menelusuri tradisi Islam di Nusantara ya. Nah, kota pertama yaitu tradisi Islam sebelum Nusantara. Kota kedua yaitu akulturasi budaya Islam. Kota ketiga itu melestarikan tradisi Islam Nusantara. Nah, ini akulturasi budaya Islam yaitu mengambil hikmah dari tradisi Islam Nusantara ya. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tradisi Nusantara sebelum Islam ya. Nah, tradisi Nusantara sebelum Islam itu jauh sebelum Islam masuk ke jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya ya dan tradisi. Jadi sebelum itu tradisi ini sudah berkembang di masyarakat ya. Bahkan sebelum agama Hindu atau Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam ya dan roh nenek moyang. Kepercayaan kepada benda-benda alam dan roh nenek moyang itu ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Barangkali kita sudah pahami sekarang orang tua ya, itu yang dibahas di buku ini ya. Nah, itu namanya tradisi budaya. Baru turun temurun itu. Maksudnya itu sudah mamanya, sudah neneknya kembali ke mamanya, sudah mamanya kembali ke anaknya. Turun temurun. Kenapa begini? Karena dia takut
dia menganggap bahwasannya kalau dia tidak mengadakan tradisi ini, dia akan ditimpa sesuatu musibah, ya. Itulah dia selalu selalu memperingati, ya, atau selalu melaksanakan tradisi, baik orang kawin maupun kematian, itu melaksanakan dulu tradisi sebelum pelaksanaan dimulai, ya. Maksudnya itu kalau orang mau kawin, adakah tradisinya dulu itu dilaksanakan, baru masuk di acara perkawinan, ya. Jadi itulah namanya tradisi-tradisi yang turun-temurun, ya. Tradisi yang turun-temurun di masa lalu atau di masa lampau, ya. Terus di situ banyak sekali upacara ritual. Ini namanya upacara ritual, ya. Itulah maksudnya tadi Ibu. Nah, terus di situ kita sudah tahu itu namanya turun-temurun dari generasi ke generasi, ya. Itu namanya dia melanjutkan terus adatnya orang tuanya atau nenek moyangnya ke ibunya terus ke anaknya, ya. Kenapa dia lanjutkan seperti itu? Karena dia menganggap bahwa apabila tidak melaksanakan seperti itu, ritual seperti itu, dia akan mendapatkan musibah atau bahaya, ya. Terus di situ nomor 2, akulturasi budaya Islam, ya. Terus di sini yang dimaksud dengan akulturasi merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan. Berarti ini namanya akulturasi, ini namanya proses percampuran budaya, ya, dari satu dengan yang lainnya, ya, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing, ya. Itu istilahnya akulturasi, ya, proses percampuran unsur-unsur kebudayaan, ya. Kebudayaan yang satu menjadi kebudayaan yang lainnya, paham? Terus di situ kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu, ya. Nah, untuk pembelajaran ini tolong diperhatikan baik-baik, apalagi kita hampir ujian, tidak terasa UAS sudah ada di ambang pintu UN atau ujian sekolah, ujian nasional. Kita harus rajin-rajin belajar di rumah, ya. Walaupun ibu tidak ada di dekat, anggaplah ibu ada selalu memantau kalian, ya. Bukan hanya mata pelajaran agama, semua pelajaran kita harus tekuni. Mudah-mudahan semua anakku mendapat keberhasilan atau berhasil dengan baik, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi dengan syarat kita harus belajar dengan tekun, jangan HP terus dimaini, ya. Terus sekali lagi jangan lupa itu videonya, ya, videonya dengan nama dan kelasnya, ya. Sudah ingat semua, ya. Nah, ibu memberi tugas untuk di bab 12 ini, kerjakan itu eksainya hanya 5 nomor, ya. Kerjakan eksainya, baru kita suruh foto diri tanah, ya, supaya kita dilihat semua gambar ya, foto ya. Untuk di bab 12 ini ibu tidak terlalu jauh menjelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Itu kan kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan tradisi, ya.
untuk pembelajaran kali ini nak. Ibu akan menutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.